Selamat pagi, Shalom. Seberapa banyak yang menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya sungguh baik buat kita, amin. Mari bawa persembahan syukur kita dalam doa. Terima kasih Yesus Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh menikmati kasih setia-Mu setiap hari. Kami datang padamu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Penyembahan kepadamu Tuhan. Pujian dan pengagungan hanya bagi nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah ini. Amin. Saya undang semuanya bangkit diri. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan hadir di sini. Di dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, kami menikmati Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. umat mencari wajahnya, Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. datang dengan segenap Segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
Namamu Yesus yang layak terima pujian kami umat-Mu. Kami menikmati-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. hanya Kau yang layak dipuji Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Pujian bagi-Mu. Kami nyanyikan pujian hanya bagi-Mu. Namamu besar dan layak dipuji. Hanya Kau layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi Tuhan, pujian dari setiap hati di tempat ini Tuhan, yang terbaik dari hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu. Oh, puji bagi-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu yang terbesar, namamu besar dan layak dipuji. Nama terbesar, namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Dengan bersuka cita semuanya berkata amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Mari masuki gerbangnya dengan syukur, masuk halamannya dengan pujian. Dengan sukacita Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hadirannya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur baginya.
tepuk tangan bersama-sama. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, ya Raja yang tak tergoyahkan, dan takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus kita luar biasa. Amin. Berkasa mulia Yesus, nama Dia dan segala nama. Kami mau deklarasikan, hanya Engkau Allah yang maha besar, Yesus. Hanya Engkau Allah yang maha kuasa, nama Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Katakan pada masalah kita, Tuhan kita lebih besar. Dia tak terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari suruhkan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia Yesus, nama Dia atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia Yesus, nama Dia atas segala nama. Kami mau selalu serukan nama-Mu Yesus. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Berkasa mulia Yesus, nama Dia atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
kita akan berikan hidup kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari percaya bahwa firman Tuhan itu kekuatan dalam hidup kita. Sebab segala perkara bisa kita tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang sungguh setia dalam hidup kami, tak pernah meninggalkan kami, selalu berjalan bersama, menguatkan, menghiburkan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, nyaman bersamamu. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mengingini Dari harta Kau yang terutama bagi kami. segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari apapun Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku Dalam hadirat-Mu, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu,
setia kau mulia, setia kau mulia, setia kau mulia, Bapa kau Dan kami tahu, kami sadari Tuhan, satu-satunya pribadi yang setia, yang mengerti setiap hidup kami Tuhan, yang mengenal pribadi kami lebih dari diri kami sendiri Tuhan. Dan kami tahu rencana-Mu besar dalam kehidupan kami. Itu mana kami bawa kami terus ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami masuk dalam persekutuan roh pada akhir zaman. Sehingga kami bangkit sebagai orang-orang yang sudah menang. Kami bangkit di dalam kekuatan, di dalam kekudusan, di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami lihat kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Membawa dampak kepada keluarga, bahkan keluarga kepada tetangga kami. Sehingga setiap orang melihat bahwa Kristuslah yang hidup di dalam kehidupan kami. Karena bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau sendiri yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan panggil untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Untuk memperlihatkan bahwa Tuhan kami Yesus dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh hikmat dari surga Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti, menangkap isi hati Tuhan. Sehingga kami pulang dengan sukacita. Kami diberkati. Kami bukan hanya sebagai pendengar. Karena dengan kami melakukan, kami sungguh-sungguh berbahagia jika kami melakukan. Kami butuh urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kabar? Ya, mari tepuk tangan dulu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri, karena mayoritas sudah kenal. Tapi ada saya lihat memang ada beberapa yang baru belum kenal saya. Jangankan sudah kenal, di sini banyak orang mulai zaman orang enak itu ya. Sudah mengerti bersama-sama. Apalagi ada Pak Timur, Pak Thomas juga, semua pemain musik sudah kenal betul-betul. Ya, saya biasanya dipanggil Pak Manalu. Pelayanan saya di GU Pejetak. Dari sini enggak jauh. Cuman 10 menit. Ya cuman beberapa minggu yang lalu saya ditelepon oleh Bapak Pendeta Bambang karena beliau katanya ada namanya pergi ke Israel. Ke Israel. Maka minta tolong untuk menyampaikan firman Tuhan dan dikasih tema. Katanya tema semester. Semester berarti kan 6 bulan ya. Dan mungkin selama ini sudah sering kita dengar. Ya, itu yang ada di Yoel pasal 3 ayat 10. Kita baca dulu. Temanya, biarlah yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Kalau terjemahan yang lebih banyak, terjemahan yang lain, yang lemah berkata, aku kuat. Kita buka Yoel pasal 3 ayat 10. Jadi pelayan saya di GU Pejetak, sama-sama GUP. Istri 1, putri 2. Yoel pasal 3 ayat 10. Kita buka bersama-sama. Ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tapi surah kita tahu, supaya kita tahu latar belakangnya, sejarahnya, lebih baik kita baca mulai dari ayat yang ke-9. Karena ini berbicara masalah peperangan. Kalau temanya sudah diberi ke Pak Bambang,
Tapi subtemanya masuk peperangan akhir zaman. Amin saudara. Masuk peperangan akhir zaman. Sebab gereja Tuhan bukan sekedar jemaat hanya berdoa. Tapi masuk peperangan akhir zaman. Ya. Kita lihat mulai ayat yang 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dan segenap penjuru. Ayunkanlah sabit sebab sudah masa tuaian. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerahan berkelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian, ini adalah nubuat kepada Nabi Yoel tentang nanti adanya nubuatan tentang peperangan akhir zaman. Ya, seluruh nanti bangsa-bangsa akan berkumpul di satu tempat namanya lembah Yosafat. Tapi saya lihat di Israel tidak ada namanya lembah Yosafat. Tidak ada. Itu yang sebenarnya adalah lembah Kidron. Lembah Kidron itu dia ada di antara, di sebelah utara antara Yerusalem dan Bukit Zaitun. Maka di sana disebut namanya peperangan Armageddon. Dan di sana nanti disebut adalah lembah penentuan bagi bangsa-bangsa. Karena Tuhan sendiri nanti akan berperang, akan membawa peperangan di sana. Dan itu adalah karena Tuhan bagi Yerusalem dan Sion itu adalah sangat penting bagi Tuhan. Sangat penting bagi Tuhan. Dan Sion tidak akan pernah dikuasai oleh bangsa-bangsa. Yerusalem tidak akan pernah di bangsa-bangsa. Maka di sana nanti Tuhan akan menghakimi, mengadili para bangsa-bangsa. Dan itu adalah pemulihan bagi umatnya bangsa Israel. Amin saudara. Sekarang kita bahas mulai ayat yang ke-9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Kenapa disebut itu lembah Yosafat? Perhatikan ya, karena di sana dulu Raja Yosafat, Raja Yehuda pernah mengalami kemenangan peperangan. Pada waktu itu dia diserang oleh dua bangsa, ya, yaitu bangsa Bani Moab dan bangsa Amon. Pada waktu itu ada beberapa bangsa, dua bangsa, bahkan juga dari pegunungan Seir datang menyerang. Maka beritahukan kepada Yosafat, ada pasukan yang menyerang bangsamu, hai rajaku. Maka waktu itu Yosafat ketakutan dan luar biasa, dia gemetar. Makanya dia berdoa berseru kepada Tuhan, dia sakit takutnya, dia mengambil keputusan untuk berdoa mencari Tuhan dan berpuasa. Dan perintahkan kepada seluruh penduduk, semua orang harus berpuasa, mulai dari anak laki-laki sampai wanita, semua mereka mencari wajah Tuhan. Maka waktu itu Tuhan melawat mereka, bahkan Tuhan berkata, majulah, aku sendiri akan berperang ganti kamu. Amin saudara. Maka bangsanya Tuhan mengadakan penghadangan, maka musuhnya saling berhadapan, berbunuh-bunuhan. Maka di sanalah Raja Yosafat dan penduduknya namanya penjarahan sampai 3 hari karena Tuhan sendiri berperang. Makanya disebut ini lembah Yosafat. Maka Yosafat menamakan itu lembah pujian. Disebut Yolena, lembah puji. Karena hanya dengan memuji Tuhan, para penyanyi, para pemusik memuji Tuhan. Tapi Tuhan mengadakan penghadangan sehingga musuhnya hancur semua dibabat oleh Yosafat. Haleluya. Di sini dikatakan maklumkan, beritakan, sampaikan, umumkan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk siap masuk dalam peperangan. Tampillah para prajurit, maju para prajurit untuk masuk dalam medan peperangan.
kita akan belajar bagaimana sebenarnya mental, sifat daripada karakter para pahlawan, para prajurit. Para prajurit tidak akan pernah kenal takut. Dan mereka tidak pernah gentar dan mereka adalah punya jiwa pejuang. Kalau kata Pak Bambang itu spirit apa? Fighting spirit, ciri khasnya. Semangat juang untuk membawa kemenangan. Dan akhir dari peperangan adalah kemenangan dan jarahan atau tuaian. Katakan amin. Dikatakan bawa maju para prajurit sebab sekarang waktunya peperangan. Ada pun nyanyian berkata, ku dengar suara perang. Itu nyanyiannya Pak Thomas itu, waktu camping. Ku dengar suara Tuhan dan ku dengar dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan dan ku dengar dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai ke tanah perjanjian. Sebab Tuhanlah pahlawan yang sejati memberikan kemenangan bagi orang percaya. Amin. Saudara tidak cukup hanya duduk sebagai anggota jemaat komselan begitu saja. Saudara tahu setan sedang lembur. Jangan pernah lepas dengan persekutuan dengan kekuatan dan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah saudara-saudara tidak menyadari bahwa saudara dipersiapkan untuk peperangan akhir zaman. Amin saudara, untuk peperangan untuk tuaian akhir zaman. Dikatakan firman Tuhan, seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Di manakah tidak ada dosa? Di seluruh aspek kehidupan manusia ada dosa. Ada kejahatan yang menyerang. Makanya banyak orang lumpuh imannya karena mereka tidak siap untuk masuk peperangan akhir zaman. Mulai mereka kehilangan gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang jatuh dalam dosa perzinahan, dosa kepahitan, iri hati, sakit hati. Itu namanya tidak berdaya. Padahal dikatakan di sini, makhlukkanlah ke seluruh bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, biarlah maju dan tampil para prajurit. Jiwa prajurit adalah tidak pernah takut untuk mati. Dan mereka adalah selalu semangat juang yang luar biasa. Dan tujuannya adalah kemenangan. Sebab itu kita harus gereja Tuhan harus disiapkan pada peperangan pada akhir zaman. Katakan amin. Dan kita untuk merebut kemenangan. Dan kita sekarang tidak ada lagi urusan lagi mempersemasarakan hal-hal yang sepele. Sakit hati, iri hati, persoalan dan segala sesuatu. Mari kita sekarang mulai maju. Dan tujuan daripada para tentara, para pahlawan adalah menang. Tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Makanya Paulus berkata kepada anaknya Timotius, hai anakku, jadilah kuat. Siaplah menderita sebagai prajurit Kristus. Seorang prajurit yang dalam peperangan dikatakan sedang berjuang, dia tidak memusingkan kehidupannya asalkan berkenan kepada komandannya. Kita sekarang tidak mengurusi lagi hal yang remeh-remeh, membuat kita tidak bisa berdaya lagi untuk masuk dalam peperangan. Ini bukan masalah apa status sosial baru saudara sekalian, latar belakang pendidikan. Tapi bagaimana kita punya jiwa seorang pahlawan, seorang prajurit untuk merebut kota, untuk merebut jiwa-jiwa, untuk merebut kemenangan. Amin saudara. Jangan biarkan keluarga anak-anakmu terjajah. Karena sekarang banyak rumah tangga hancur-hancuran sampai terjadi perceraian. Itu bukan kehendak Tuhan. Tapi sekaranglah mulai orang bangkit di dalam kuat kuasa. Saudara dipanggil untuk sebagai prajurit Kristus, tentara Allah, untuk masuk dalam peperangan akhir zaman. Katakan amin. Itulah tugas kita. Itu bukan tugas pemerintah, tapi tugas gereja-gereja Tuhan untuk mulai bangkit di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dengan urapan kekuasaan kita berjalan dalam kemenangan, kita merebut kemenangan. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-11. Jadi gereja kita semua harus bangkit, dipanggil sebagai prajurit Kristus masuk dalam peperangan. Yang ke-10, ayat yang ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan.
Ini berbicara keadaan dan perubahan. Coba bayangkan, dikatakan mata bajak dirubah menjadi pedang. Pisau pemangkas dirubah menjadi tombak. Kan ini semua alat daripada orang-orang bertani. Dan di sini adalah keadaan orang yang tidak berdaya. Orang tidak lemah disebut adalah pengerubahan dan pemulihan. Saya berikan tema yang kedua ini adalah perubahan dan pemulihan. Dari bajak, mata bajak jadi pedang. Pisau pemangkas jadi tombak. Ini berbicara masalah alat perang. Demikian juga orang yang tidak berdaya menjadi berkata, aku pahlawan. Ini berbicara masalah pemulihan. Dan Tuhan berbicara juga, dan ayat yang lain dikata sesuai dengan ini, biarlah orang yang lemah berkata, aku kuat. Saya menyampaikan begini saudara yang kasih. Kenapa sekarang orang banyak lemah, tidak berdaya, tidak punya semangat di dalam menyembah Tuhan? Padahal gereja Tuhan harus bangkit di dalam semangat yang tidak tergoyahkan dan semangat yang luar biasa. Karena banyak orang sudah tidak berdaya lagi. Tidak lagi rasa haus, rasa rindu kepada Tuhan. Mereka melayani hanya dengan jiwa, dengan emosi, dengan daging. Tapi tidak melayani dengan roh. Dikatakan pelayanan di dalam roh adalah sangat mulia. Katakan amin saudara. Banyak orang begitu bersemangat. Tapi hanya dengan emosi disebut jiwa. Tapi Tuhan menginginkan kita pelayan di dalam roh. Di dalam roh itu ada kuasa dan karunia-karunia yang menyertai. Haleluya. Ini ada perubahan. Pemulihan. Dan mungkin tuh, mari berperang. Kemudian seorang petani di bawah apa nih? Mata bajaknya. Mari berperang. Maka ini apa? Bisa pemangkas. Bukan seperti itu. Tapi di sini berbicara masalah pemulihan dan bicara masalah perubahan. Jangan kita melihat berpatokan kepada keadaan kondisi kita sekarang ini. Perhatikan, jangan berpatokan keadaan kondisi kita saat ini. Dua hal saya lihat membuat orang tidak berdaya, tidak punya semangat. Dua hal percaya apa? Beban dan dosa. Beban dan sehingga orang tidak punya semangat lagi. Beban itu bukan dosa. Beban ekonomi, beban anak, beban rumah tangga, beban pekerjaan. Membuat orang tidak ada semangat lagi. Beban penyakit. Dahulu begitu bersemangat. Beban dosa, sakit hati, iri hati, kepahitan apalagi. Perzinahan, percabulan, kata-kata kotor. Itu semua membuat saudara tidak berdaya. Senjata musuh kita untuk membuat orang tidak akan bisa bangkit dalam maju peperangan. Maka dikatakan begini, biarlah yang tidak berdaya berkata aku itu pahlawan. Apapun kata orang, tapi sekarang mari kita bangkit. Sebab kita dipanggil pada akhir zaman untuk menggenapi janji Tuhan untuk masuk dalam peperangan. Ini berbicara malah senjata. Kita diperlengkapi dengan senjata dengan dalam kuasa. Kita harus diubahkan dulu. Kalau kita tetap masih hidup dalam kedagingan seperti ini, kita tidak akan pernah bisa tampil, tidak karena maju, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu perkara yang besar di hadapan Tuhan. Maka kita harus diperlengkapi dengan kuasa. Amin saudara. Kita harus berubah dulu pola hidup dan karakter kita. Ini bukan masalah gereja besar, gereja kecil. Kami banyak melayani orang-orang saudara yang kasih di luar kota. Berjemaat di gereja besar yang terkenal. Seorang majelis, orang hebat. Dia curhat dengan saya. Dia berbicara bagaimana dia hidupnya seperti saya katakan, Pak, berhenti dulu jadi majelis. Karena gembalanya mengangkat dia karena orang kaya. Punya segala sesuatu. Saya bilang berhenti mengundurkan diri, enggak enak. Katakan dia sampaikan terus arah adanya. Tuhan bukan hanya saya, teman saya juga majelis yang lain sama. Padahal kelihatannya hebat. Dikatakan sama dengan penipuan, Pak. Anda ngomong tentang takut akan bersekutu, tapi hidup tidak berjalan dalam kebenaran. Saya katakan sementara berhenti dulu jadi majelis. Sebab ini bukan masalahnya sebagai anggota jemaat. Bukan sebagai ketua komsel. Pimpinan komsel PKS.
Bukan hanya sebagai sekolah minggu, guru sekolah minggu. Bukan hanya masalah ketua pemuda. Tapi bagaimana saudara harus berubah. Bagaimana kita harus diperlengkapi dengan kuasa. Ditempa artinya diubahkan. Dari alat pertanian menjadi alat yang perang. Dari ketakutan kekuatan menjadi ada kuasa yang menyertai orang-orang percaya. Suatu saat hati saya sedih. Waktu saya ajak istri saya dan anak saya makan di satu tempat rumah makan. Dan di situ tidak jauh ada gereja di situ. Dan ada acara besar di situ. Perhatikan saudara ya. Dan setelah itu mungkin dia pemain musik, tim. Begitu luar biasa saya dengar karena dekat. Saya makan bersama-sama dengan istri dan anak saya. Karena sekali-kali kadang saya cari makan keluar bersama anak-anak, bersama istri. Saudara perhatikan. Saya lihat mereka datang berduyun-duyun ke tempat rumah makan itu. Sedang firman Tuhan disampaikan. Inikah disebut pahlawan? Saudara perhatikan, mereka bilang di pojok. Mereka tidak lihat saya, karena saya di bagian situ. Saudara perhatikan, yang dua orang ngapain? Menyalakan ratingnya. Dan setelah didengar firman Tuhan selesai, baru mereka selesai komselnya di situ. Komsel dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Makanya orang tidak bisa bergerak karena lumpuh, tidak berdaya. Kekuatan tidak ada lagi dalam gereja-gereja Tuhan, di dalam pelayan Tuhan. Karena mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada perubahan dalam hidup. Tidak lagi kuasa yang menyertai setiap perjalanan orang percaya. Hanya dengan emosi dan jiwa. Tapi sebenarnya saudara kasih, mereka sudah masuk dalam jebakan musuh. Maka bisa tidak bergerak lagi. Padahal kita dipanggil tadi untuk masuk dalam peperangan akhir zaman. Kemudian waktu pulang ada yang lihat saya. Satu orang karena kenal, nyalami saya. Oh Pak Manalo. Oh iya puji Tuhan, saya bilang gitu. Setelah selesai firman Tuhan baru mereka masuk kembali. Ini bukan masalah status sosial, pelayanan. Bagaimana masalah harus diubahkan. Amin saudara. Sekali lagi, ya seseorang tidak bisa bergerak karena dikatakan di dalam Ibrani pasal 12. Tanggalkanlah beban dan dosa yang begitu merintangi. Bila kita berlomba-lomba. Kristus adalah memimpin kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Kita lihat 2 Korintus. Bagaimana kita sekalipun kita hidup di dunia, tapi kita hidup seperti orang duniawi. Karena hidup kita di dalam kuat kuasa diperlengkapi dengan kuasa untuk menghancurkan setiap benteng-benteng kekuatan musuh. Amin saudara. Untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan temanmu, membawa mereka keluar daripada jebakan kuasa kegelapan. Kita lihat dulu 2 Korintus. 2 Korintus pasal 10. Ayat 3 sampai 4. Memang kami masih hidup di dunia. Kalau saudara tidak mau hidup di dunia langsung ke surga aja ya. Kita masih hidup di dalam dunia, di dalam aktivitas, dalam pekerjaan kita masing-masing. Apapun pekerjaan kita, tapi kita masih hidup di dunia. Bahwa masih muda pun orang tua, seperti saya sudah mau lansia. Kalau Pak Thomas sudah lansia, kalau lansia kan sudah 60, ke atas pan lansia ya. Kalau saya sudah 58, satu umuran dengan Bu Ella itu ya. Ya, kita lihat dulu. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Katakan amin. Artinya kehidupan kami tidak sama. Boten sami kali dunia para saudara. Ini beda saudara. Ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ngeyelnya itu loh ya.
keangkuhan, kesombongan, bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang perlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Katakan amin. Memang kami masih hidup di dunia, bro. Iya, kita tidak perlu ganti nama, ganti apapun. Tapi kita masih hidup di dunia. Tapi kita perjalanan kita, perjuangan kita bukan seperti dunia. Saya mengatakan ada dua alam. Alam nyata dan alam roh. Di alam nyata saudara bekerja, bergerak, melakukan segala aktivitas. Tapi di dalam roh saudara berkatakan kita juga harus hidup di dalamnya. Karena ada musuh. Maka kita dikatakan hidup kita, perjalanan kita bukan seperti dunia. Tapi kehidupan kita diperlengkapi dengan kuasa yang sanggup menghancurkan benteng-benteng musuh. Tapi kalau kita mulai hanya biasa-biasa saja. Mulanya biasa saja sih. Mulanya biasa saja. Tapi jangan biasa terus. Harus ada perubahan, harus ada pemulihan. Namanya keluarga yang hidup di dalam persekutuan, di dalam kuat kuasa Tuhan. Gereja Tuhan hidup dalam kemenangan. Sehingga di mana saudara? Saudara perhatikan, saudara tahu bagaimana saudara caranya kita membuat setan gemetar. Kita tidak usah ngomong, kita lewat, setan ketakutan, katakan amin. Karena ada kemuliaan Tuhan, ada kekudusan, ada kemenangan dalam kehidupan kita. Saya masih ingat waktu saya melayani orang yang ikut gereja setan. Dikatakan begini, waktu kami duduk di rumah makan, berjalan-jalan, kalau kami ketemu orang Kristen, kami melihat wajahnya pun tidak akan berani. Kalau dikatakan seperti ada cahaya. Tapi ketemu dengan orang Kristen yang kelihatannya hebat. Tapi berkatakan itu makanan bagi kami. Kami akan masukkan roh perjinahan, kami akan masukkan roh sakit hati, masukkan roh pemberontakan. Terutama bagi orang-orang pelayan di gereja. Termasuk pemain musik tim WL Singer, hati-hati. Dikatakan waktu kami ketemu dengan mereka, dikatakan tapi hanya mereka yang memiliki persekutuan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kami takut, kami gemetar, melihat matanya pun kami tidak berani. Tapi dikatakan, tapi orang-orang yang seringkali sakit hati kami masukkan roh. Maka kita harus siap terus dipersiapkan untuk masuk peperangan akhir zaman. Amin saudara, untuk merebut kemenangan. Diperlengkapi dengan kuasa, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena sekalipun kami hidup, tapi kami hidup tidak secara duniawi. Karena kami hidup di dalam kuat kuasa yang sanggup menghancurkan segala benteng-benteng musuh. Orang kok dibiarkan anak-anaknya terjerat. Dibiarkan istri suaminya seperti itu. Saya katakan kepada jemaat, ya, aneh, sangat aneh. Di dalam satu keluarga pun tidak ada orang-orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Tidak ada mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kok kenapa dibiarkan? Harus ada orang yang bayar harga untuk menyelamatkan keluarga itu. Ada orang bayar harga untuk menyelamatkan sesuatu. Jangan biarkan sesuatu meningkat. Tapi terus bangkit untuk merebut kemenangan. Suatu saat, saudara tahu sejarah daripada hakim-hakim. Di kerajaan Israel waktu itu ada Gideon. Mana Mas Gideon ini? Sedang bersama Moses ya. Gideon bersama Musa sangat jauh itu ya. Ya karena dua bersaudara di pinggir. Pada waktu itu saudara perhatikan, Israel sedang diserahkan Tuhan kepada musuh-musuhnya. Karena mereka hidup dalam dosa. Itu dikuasai oleh kerajaan Midian. Mereka ditekan, mereka ketakutan. Bayangkan sampai mereka membangun tempat-tempat persembunyian, saking takutnya. Mereka dikatakan miskin. Baca ayat-ayatnya ya, di Hakim-Hakim pasal 6. Miskin. Setiap mereka habis menanam, mau panen, datanglah pasukan dari Midian. Mereka berkemah di situ, dibawa segala unta-untanya, semua hasilnya dihabisin.
bahkan kambing dan dombanya. Mereka semua ketakutan, miskin, tertekan batin. Bahkan sampai mereka membangun tempat persembunyian-persembunyian. Kayak ini, benteng-benteng persembunyian. Karena saking takutnya kepada orang Midian. Tapi pada waktu itu untuk mereka berseru, maka datanglah malaikat Tuhan di bawah pohon tarbantin di Ofra, di tempat ladang ayahnya Gideon. Dia berkata begini, karena waktu Gideon juga sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur ayahnya. Yoas ya ayahnya ya. Maka berkata gini, malaikat Tuhan berkata, ya, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan, gagah berani. Orang sedang ketakutan tapi berkata pahlawan gagah berani. Maka berkata, Tuhan, kenapa engkau berkata demikian? Bukankah Tuhan telah menyerahkan kami kepada musuh kami? Padahal Tuhan yang telah berjanji sudah menyertai kami mulai dari Mesir. Dan Tuhan berkata akan berfirman, maka Tuhan akan melepaskan dari segala musuh. Padahal Nabi sudah memperingatkan mereka, jangan engkau menyembah dewa, dari mana engkau ada. Tapi mereka terus tidak taat, maka Tuhan taruh mereka Tuhan kepada musuh mereka. Tapi Tuhan berkata begini, bangkitlah engkau pemuda gagah berani. Lepaskanlah bangsa ini dengan kekuatanmu. Dia berkata, Tuhan, bukankah aku masih muda? Aku bukan dari suku terkenal, suku biasa, dari Benyamin. Dia katakan, bangkitlah, lepaskan bangsa ini, karena aku akan menyertai kamu. Aku akan membebaskan bangsa ini dari tangan musuh. Bangkitlah, namanya Gideon, seorang masih muda. Dengan semangat yang baru, dia kumpulkanlah para prajurit sekitar mungkin 32 ribu. Tapi tidak akan pernah bisa masuk dalam peperangan kalau mereka penakut. Maka dikatakan Gideon itu sangat banyak. Dikatakan suruhlah siapa yang takut, suruh pulang. Pulanglah berapa? 22 ribu. Tinggal 10 ribu. Tuhan berkata begini, kebanyakan suruhlah minum dari sungai. Yang minum dengan mulut, langsung ke sungai, suruh pulang. Tapi yang minum dengan tangan, suruhlah mereka tinggal. Mereka akan perang. Dari sekian puluh ribu, tinggal berapa? 300. Suatu saat Tuhan izinkan saya ke Yerusalem. Dan kami waktu itu ada di dalam namanya pusat menara doa di Yopan. Di situ ada pusat, saya berdoa begini. Tuhan, karena saya ini pendoa, masuk dalam menara. Maka namanya di menaranya Tom Hess, di seluruh bangsa-bangsa berdoa di situ untuk pemulihan Israel dan pemulihan bangsa-bangsa. Karena Tuhan mencintai Sion dan mencintai Yerusalem. Amin saudara? Maka Tuhan izinkan saya waktu itu pergi ke sana. Bukan karena saya tidak punya duit, tapi karena anugerah Tuhan. Haleluya. Pak Bambang ke sana udah berapa kali ya? Pak Toto katanya, kan tidak perlu ke situ. Ada spirit khusus yang ke sana itu. Sedangkan dari Alkitab aja kita baca sudah begitu terbakar hati kita. Tapi dengan kita ke sana memotivasi hidup kita. Amin saudara. Itu karena kemurahan Tuhan kok. Siapa tahu nanti ada anugerah Tuhan. Waktu saya berdoa begini, Tuhan berkata, saya persis berlutut di pusatnya karena ada pusat. Karena pusat pemerintahan Kristus ada di Yerusalem. Pusat pemerintahan Allah ada di Sion, tidak akan pernah diutus ke Yerusalem, adalah tanggung jawabnya Tuhan. Dan pusat segala sesuatu akhir zaman semuanya ada di sana. Tanda-tanda akhir zaman. Maka Tuhan berkata begini, aku hanya membutuhkan 300. Tuhan bawa saya kepada waktu zamannya Gideon. 300 untuk menggoncangkan Indonesia. Katakan amin. Orang hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Tapi sekarang banyak orang tidak hidup dalam takut akan Tuhan lagi. Hanya sekedar menjadi orang Kristen, bersorak-sorak, datang beribadah, haleluya, pulanglah dengan damai sejahtera. Begitu datang, begitu pulang, tidak ada perubahan. Kasih persembahan, kasih perpuluhan. Mari saudara, siapa yang firman Tuhan, pulanglah dengan sukacita, menangis-nangis. Bagaimana hidup saya, bagaimana saya. Tapi bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan, tanggapi panggilannya. Hai jemaat GUP El Shaddai. Bangkit untuk keluarga, bangkit untuk kota, bangkit untuk
negeri, bangkit untuk bangsa. Sehingga lawatan Tuhan terjadi lewat orang-orang pahlawan yang muncul dari tempat ini. Amin saudara, yang dipulihkan, yang diperlengkapi dengan kuasa. Kami memang hidup di dunia, tapi kami tidak berjalan secara dunia. Karena kami diperlengkapi dengan kuasa untuk menghancurkan setiap benteng-benteng. Dimanapun saudara berada, saudara akan beda dilihat orang. Orang ini mau berjalan dengan kuasa. Kita melangkah di dalam kuat kuasa pengurapan ilahi. Di sini akan muncul karunia-karunia yang luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan roh, mujizat-mujizat menyertai orang percaya. Katakan amin. Itulah yang dibentukkan oleh Tuhan untuk kita masuk tuaian pada akhir zaman. Kemudian ayat selanjutnya. Ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru. Dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayat 11 dan 12 adalah berbicara masalah Tuhan sendiri yang memimpin peperangan. Di lembah Yosafat adalah tempat perjuangan. Ini berbicara daerah teritorial. Di mana medan peperangan daerah teritorial. Perhatikan saudara yang kasih, namanya disebut adalah pemetaan. Di mana berarti teritorial di mana saudara ada. Tuhan taruh. Saudara harus berdiri di situ sebagai pahlawan. Yang mengadakan pemulihan di daerah itu. Di mana saudara berada. Saya masih ingat waktu saya masuk Jeddah. Tempat yang begitu ngeri, ya. Tempat sabung ayam dari selara kota-kota datang ke situ. Dan tidak pernah bisa ditutup oleh siapapun. Oleh polisi TNI. Karena ada di situ dikatakan siapapun yang masuk ke sini yang mengobrak, pasti jabatannya hilang, kalau tidak dia mati. Kemudian saya membangun mesbah. Perhatikan, paling penting saudara membangun mesbah dalam keluarga, katakan amin. Di cabang-cabang perhatikan tidak akan pernah sesuatu terjadi kalau di situ tidak ada mesbah. Ingat namanya Abraham, dimanapun dia berada masuk ke kota itu dia pertama-tama harus membangun mesbah. Supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan nyatakan maunya dan kehendaknya kepada dia. Waktu saya di sana saudara kasih doa terus, doa malam. Waktu saya masih naik sepeda ya, naik sepeda dari Jalan DR. Mancal. Hujanan panas. Setiap Sabtu saya doa puasa. Dan saya tahu harus doa peperangan. Saudara tahu waktu saya doa peperangan, saudara perhatikan kapan terjadi. Langsung di sana setannya bergerak. Mereka memasuki orang-orang di sana. Kerasukan. Kemudian saya dipanggil. Waktu saya baru masuk dikatakan langsung datang begini. Sejak kamu di sini, kamu mengganggu kami di sini. Jelas. Sejak kamu datang ke tempat ini, kamu mengganggu kami di sini. Di sini kami ada penguasa di tempat ini 2. Saudara tahu di sana juga terkuatnya perzinahan. Kalau suaminya pergi kerja, datang suaminya orang lain. Terjadi perjalanan yang luar biasa. Perjudian, saudara tahu minuman keras juga ya, kemabukan ya. Bahkan pernah diancam di situ karena waktu kami doa malam, ada orang muda di situ waktu itu. Saya akan bunuh kamu kalau sampai ribut di sini waktu itu. Tapi saya harus siap. Saudara perhatikan, kemudian saya berapa orang dimasuki, diancam saya. Jangan pernah datang ke tempat. Saya katakan dalam nama Tuhan Kristus, tempat ini sekarang aku perintahkan keluar dalam, bukan tidak akan pernah tempatmu. Seluruh tempat ini kami sudah persembahkan kepada Kristus. Kemudian waktu itu terus lagi, kami akan datang kembali. Tempat ini adalah tempat kami. Sudah saudara perhatikan, kemudian saya datang kembali. Diancam. Dikatakan begini, hai seluruh penguasa-penguasa daerah ini, bantulah saya untuk melawan orang benar ini. Ada perkataan orang benar. Amin saudara. Maka saya katakan lagi, setan tidak pernah takut kepada orang Kristen. Kita tidak pernah takut kepada orang yang melayani. Tapi takut kepada orang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Yang memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Saya katakan kepada jemaat,
yang menentukan hidupmu benar adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau persekutuanmu dengan Tuhan jauh, kacau hidupmu. Kalau persekutuan saudara dengan Tuhan jauh, hidup saudara kacau. Maka mulai, saya katakan begini, saudara yang kasih. Mulai sekarang tempat ini tidak akan boleh lagi di tempat ini. Makanya bangun mesbah. Rebut daerah teritorial di mana suansara saudara. Amin saudara. Terjadi pemulihan, terjadi terobosan, terjadi kelepasan. Akan berubah, di kantor akan berubah. Di tempat di mana saudara ada. Karena apa saudara yang kasih? Kita dibawa kepada pemulihan yang luar biasa. Rebut jiwa-jiwa, rebut tempat di mana Tuhan taruh saudara. Karena Tuhan sendirilah yang memimpin peperang. Dikatakan setiap peperangan ada jaminan kemenangan. Dan akhir dari bala kemenangan adalah jarahan. Jarahan berbicara masalah tuaian jiwa-jiwa. Saudara akan melihat pertolongan, kemuliaan, jiwa-jiwa dipulihkan, terjadi pertobatan. Anakmu yang meninggalkan Tuhan akan bertobat. Dikatakan suamimu yang tidak takut akan Tuhan akan mencari wajah Tuhan. Rumah tangga mulai retak akan terjadi pemulihan. Dan Tuhan tidak pernah namanya mengizinkan keluarga hancur-hancuran. Tuhan tidak pernah menginginkan kita jatuh, tapi supaya menginginkan kita bangkit. Yang penting kita mau dipulihkan dan diubahkan. Haleluya. Tempalah mata bajakmu jadi pedang. Tempalah pisau pemangkat jadi orang yang lemah berkata aku kuat. Orang tidak berdaya, aku pahlawan. Mulai sekarang mulai berseru, aku percaya Tuhan. Ada kuasa menyertai orang percaya. Saya hidup di dunia, tapi aku tidak hidup secara duniawi. Karena Tuhan memanggil saya masuk dalam peperangan akhir zaman. Sehingga gereja Tuhan ada di tempat ini maju menjadi orang-orang pemenang. Tidak lagi yang putus asa, tidak lagi yang kecewa, tidak lagi yang mutung, tidak lagi yang putus asa. Tapi setiap orang bangkit di dalam kuasa, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Siapapun saudara latar belakang status sosial, yang penting Tuhan memanggil saudara masuk dalam peperangan. Bukan dengan jiwa, tapi di dalam kuat kuasa pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saya percaya itulah visi Tuhan di gereja di tempat ini. Bukan sekedar berkomsel, bukan sekedar pendoa, pemuda, tapi orang-orang berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan, hidup dalam kekudusan. Kita buat iblis gemetar. Kita katakan, kita buat iblis gemetar. Bukan karena badanmu, bukan karena banter suara, bukan. Bukan karena saudara, bukan karena saudara punya harta segala-galanya. Tapi waktu saudara hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, maka saudara membuat di dalam tetanggamu setan gemetar. Dan lihat dicetak dulu perdukunan kuat. Saya masih ingat itu sebelum tutup berakhir, ada keluarganya jemaat di situ. Dia paling tidak senang, namanya ada gambar-gambar doa di situ, paling tidak suka. Tapi saat dia mengalami sakit lumpuh. Kemudian keluarga mengatakan siap didoakan. Waktu saya doakan, jadi selalu doa kepada perdukunan. Dukun seling datang ke situ. Aku berdoa dalam nama Tuhan Kristus. Saudara tahu, waktu kami berdoa usir, malah dukunnya yang lumpuh. Dukunnya yang lumpuh. Dukunnya satu persatu meninggal. Ada dukun yang muda. Bahkan pada saya layani orang berani itu anak muda, saya layani juga. Dia dikatakan anak buahnya, dia takut. Tapi dukunnya sudah meninggal. Bangkit, raih kemenangan. Amin saudara. Kita akan mulai tiwayan. Kita akan melihat kebangkitan dalam gereja Tuhan. Kegerakan di kaum muda, kegerakan di sekolah minggu. Komsel bukan sekedar komsel begitu saja. Tapi di mana orang-orang di situ duduk. Orang-orang yang sudah diubahkan. Orang berjalan dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Rebut kemenangan di setiap daerah di mana Tuhan taruh saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mulai bangun persekutuan dengan Tuhan. Hidup yang diperlengkapi dengan kuasa. Hidup yang diubahkan. Apapun saudara mungkin pernah lemah, pernah jatuh, pernah putus asa, pernah mengecewakan Tuhan. Tuhan memanggil saudara. Katakan aku kuat, aku dipulihkan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup
Bangkitkan kuasa-Mu. Apa yang saudara-saudara alami cinta mula-mula, bangkit kembali. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhi. Jangan datang dengan yang kau datangkan kerendahan hati. Roh Allah yang hidup pulihkanku, Curahkan urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup oh Jesus, yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. memulihkan hati mereka. Bangkitlah hai gereja Tuhan. Saudara dipanggil masuk dalam peperangan akhir zaman. Saudara diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi Roh Allah, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku, pulihkan Tuhan, bangkitkan kembali. Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atas, Membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan. katakan sama-sama, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, haleluya. Kita dipanggil bukan untuk menyerah kepada keadaan, bukan untuk berdiam diri, untuk bangkit di dalam kuat kuasa. Panggilan Tuhan pada akhir zaman, gereja Tuhan harus bangkit menyatakan kuasa Tuhan. Di mana Tuhan panggil saudara, rendahkan hati, biarkan hidup kita dipulihkan, diperbaharui dengan kuat kuasa Roh Kudus. Membebaskan hidup yang terbelenggu, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, oh, memulihkan Hati mereka yang berkat-berkat Tuhan tuayan jiwa-jiwa, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan, katakan lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, membebaskan. Engkau yang memanggil kami Tuhan, Engkau yang memilih kami, menetapkan kami sebagai alat kerajaan-Mu pada akhir zaman ini, untuk menyatakan kuasa-Mu kepada bangsa-bangsa, kepada tetangga kami, bahwa kami hidup di dalam kuat kuasa Tuhan. Oh, glory Jesus. Setan gemetar, iblis takut melihat orang-orang berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan. Serukan, aku kuat, aku menang karena kuat kuasa. Katakan sekali lagi, membebaskan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, segala beban akan diberikan jalan keluar. Oh, haleluya. Serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, sekali lagi menyatakan kebesaran kuasa-Mu, haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan sebentar. Nyatakan kebangkitan di dalam jiwa, bakar semangat-Mu kembali. Jangan biarkan jiwamu dan waktu dalam ketekanan, haleluya. Engkau
Tulah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami kepada kehendak-Mu, berjalan di dalam kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang memperlengkapi kami. Haleluya. Yesus, nama-Mu dahsyat, nama-Mu ajaib, nama-Mu luar biasa. Engkau memanggil kami Tuhan untuk masuk dalam panggilan yang ajaib. Engkau memilih kami untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk masuk dalam peperangan roh di dalam di mana Tuhan taruh kami sebagai jemaat gereja Tuhan, sehingga kami tidak berdiam diri, kami tidak santai-santai, tapi kami bangkit di dalam kuat kuasa yang baru. Glory, inilah hidup kami Tuhan, inilah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jangan pernah mau ditipu, jangan pernah mau dibawa, tapi bangkitlah. Kekuatan satu-satunya hanya ada di dalam kuat kuasa, di dalam hadirat-Nya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kuat kuasa-Mu memperlengkapi gereja-Mu, memotivasi kami untuk melihat kemenangan demi kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kuasa kepada kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Tidak saatnya lagi sekarang kami santai-santai Tuhan, mempermasalahkan perkara-perkara yang kecil yang tidak membawa dampak kepada pelayanan, kepada gereja Tuhan, kepada jiwa-jiwa. Tapi kami mau merendahkan hati Tuhan, mulai bangkit di dalam semangat. Kami mau berjalan di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami dipanggil, dipilih untuk menjadi Tuhan, masuk dalam peperangan akhir zaman, untuk merebut jiwa-jiwa, untuk merebut daerah di mana Tuhan taruh kami, sehingga kami berjalan, orang melihat bagaimana kuasa menyertai di dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap rumah tangga dan keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan pulang dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru atas panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukuran, berdoa, katakan sama-sama. Amin. Waktu salam kami serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita semuanya diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Sebentar kita akan melihat kegiatan untuk sepekan ke depan. Mari perhatikan bersama. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, ibadah perayaan Paskah akan diadakan Minggu tanggal 31 Maret, akan dilayani tamu dari Malaysia, yaitu Pastor Mutu. Disertai dengan
perjamuan kasih. Nanti infonya bisa hubungi dari panitia. Terus mendoakan ada yang jemaat yang sakit, Bu Heni guru, ya, dan Bu Natalia yang sekarang ada di Rumah Sakit Atin. Lagi nanti didoakan jemaat yang sakit, Bu Heni sama Bu Natalia yang ada di Rumah Sakit Atin. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Manalu yang sudah melayani sesi pertama dan sesi kedua nanti, ya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, nanti doa berkat saya serahkan kepada Bapak Manalu. Mari. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat upload masing-masing. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan, dan kami tidak pernah bimbang. Apa yang Kau genapi dalam kehidupan kami pasti terjadi Tuhan. Bahwa kami dalam iman pengharapan, kami taruh sepenuhnya pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami juga Tuhan rindu firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Itu makanya Tuhan pada pagi kami datang membawa persembahan kami Tuhan. Untuk kerajaan-Mu, untuk hormat kemuliaan dan nama-Mu. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ke surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Kristus. Kiranya Tuhan membuka tiap-tiap dan mencurahkan berkat-Mu di dalam setiap usaha mereka, di dalam setiap pekerjaan, adonan, sawah ladang, ternak mereka diberkati dalam nama Tuhan Kristus. Kuduskan itu untuk layak dipakai untuk pekerjaan-Mu. Dan firman-Mu berkata, orang yang memberi dengan sukacita dan rela hati akan diberkati berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama angkat kedua, kita akan pulang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Berjalan dari dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kekuatan roh, kau akan meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan berjanji akan menyertai setiap langkah hidupmu. Percayalah Tuhan berjanji, Tuhan akan mengaruniakan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati ternakmu, sawah ladangmu, kambing dombamu diberkati orang Tuhan. Bahkan bakulmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kandunganmu diberkati Tuhan. Masa mudamu diberkati Tuhan. Sehingga kau melihat perbuatan-perbuatan tangan yang ajaib selama engkau hidup di dunia ini. Pulanglah dengan sukacita. Percayalah bahwa sukacita, kesehatan, kekuatan, sehingga perlindungan yang ajaib siang dan malam akan selalu menyertai hidupmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan menyertai-Mu penuhiku. Damai dan menyertai-Mu penuhiku. Bapak bersyukur Tuhan buat ibadah kami pagi ini selalu menyenangkan ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Pemulihan dan berkat-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.